Apakah benar bahwa kaya dan miskin itu sebenarnya adalah urusan mental? Karena saya sudah membuktikan, saya membantu orang-orang yang ya kesulitan keuangan, misalkan terjebak pinjaman online dan sebagainya. Saya pikir dengan membantu mereka itu kan melunasi hutang-hutang mereka, terus mereka akan jadi bangkit. Ya. Apa yang terjadi? Mas, bisa bantu saya nggak, Mas? Pernah saya bantu sekali lagi, gitu lagi, Mas. Jadi, di situ akhirnya saya punya sebuah bukti. Itu memang urusan mental. Nggak, menurut Mas Arif nih, jika kemudian kita misalnya di publik gitu ya, selalu bicara tentang keajaiban kayak kita alami gitu. Ceritakan. Nah, ada nggak di antara teman-teman yang kalau punya rencana mau gini. Oh iya. Ada orang yang kalau diceritakan, semakin banyak diceritakan ke banyak orang, itu semakin mudah terwujud. Benar. Tapi ada yang sebaliknya. Betul. Kalau Selamat pagi Mas Arif. pagi Mas Hendra, ketemu lagi. Thank you ya bukunya ya. Oke. Mas Arif, apakah benar bahwa kaya dan miskin itu sebenarnya adalah urusan mental? Ini balik lagi, saya selalu mengkonfirmasi pertanyaan dulu ya Mas Hendra. Oke. Karena takutnya yang Mas Hendra maksudkan nggak sama. Ini kaya secara materi ya. Oke. Karena kan ada yang bilang gini, nggak apa-apa, miskin yang penting kaya hati, gitu lah. Padahal orang kaya hati nggak pernah ngomong gitu. Oke, berarti apakah kaya materi itu terkait dengan mental? Mental. Iya, Mas. Karena saya sudah membuktikan, saya membantu orang-orang yang ya kesulitan keuangan, misalkan terjebak pinjaman online dan sebagainya. Saya pikir dengan membantu mereka itu kan melunasi hutang-hutang mereka, terus mereka akan jadi bangkit ya. Saya coba tolong. Ternyata mereka akhirnya setelah hutangnya lunas, itu tetap pinjem lagi. Oh, hutang lagi maksudnya? Utang lagi. Malah, Mas Arif, makasih ya Mas sudah dibantu. Itu udah setelah beberapa bulan. Dan saya tidak mengenal mereka loh ya. Saya tidak mengenal mereka. Saya sengaja riset Mas. Ini orang nggak dikenal, tak bantu, tak lunasin. Seperti apa? Apa yang terjadi? Mas, bisa bantu saya nggak Mas? Pernah saya bantu sekali lagi, gitu lagi Mas. Jadi, di situ akhirnya saya punya sebuah bukti. Itu memang urusan mental, Mas. Saya kan banyak orang berasumsi saja. Saya coba buktikan dan belum lagi saya. Saya juga dulu kayak gitu masalahnya, sehingga podo karo awakku dhewe. Sama dengan diriku sendiri zaman dulu. Iya. Jadi sekali lagi bahwa kaya dan miskin itu urusan mental. Iya. Nah, terkait dengan ini gini, Mas. Izinkan saya nanya ke Mas Hendra sebagai contoh ya. Mas Hendra, kalau ada orang susah, ya, itu sebaiknya kita tolong nggak? Tolong, sebaiknya. Sebaiknya ditolong ya. Nah, resiko dari kita kalau menolong itu ada loh, Mas. Yaitu dia kemungkinan akan tergantung dengan kita. Iya, bisa jadi. Nah, tergantung itu artinya nggak berdaya. Saya masih ingat betul dulu waktu saya itu tergantung dengan dikasih pinjaman sama temen gitu kan. Setiap saya dikasih pinjaman, saya terus lagi pinjam duit sama dia. Sampai kemudian apa? Temen saya ini marah-marah sama saya. Saya buka pintu rumahnya mau pinjam duit, dibentak masih. Pakai bahasa Purwokerto ya. Baceh kowe. Dimarah-marah, dituding-tuding. Sahabat deket, Mas. Goblok kamu gitu. Goblok, wis keluar semua. Teman baik, bayangkan kita teman baik, Mas Hendra. Setiap saat saya butuh Anda bantu saya. Sampai suatu saat Anda ngomong kata-kata yang sangat kasar. Sakit hati banget saya. Tapi gara-gara teman saya marah-marah kayak gitu, saya sembuh. Saya langsung mikir, kenapa ya teman baik saya sampai marah-marah kayak gitu? Di situ akhirnya saya sembuh. Dan sejak itu saya berhenti berhutang. Jadi, Mas, kapan mental miskin sembuh? Kalau ketemu orang tega, Mas. Dan orang tega sering disebut sebagai orang jahat. Iya.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang butuh bantuan, Mas Hendra mau nyembuhin dia atau mau nolong dia, itu dua hal yang berbeda loh. Nyembuhin dia atau menolong dia? Beda. Nah, Benar, kadang benar, kita benar. dilema. Duh, aku kalau nggak bantu dia kok kayak orang jahat ya. Padahal kita tuh dengan tidak melakukan ketegasan, dengan kita tidak tega, kita lebih jahat lagi. Karena tidak menyembuhkan dia. Kalau kata guru saya, kadang ada malaikat yang berwajah buruk rupa. Jadi orang itu kelihatan jahat, tega, nggak membantu kita. Tapi gara-gara itu, kita sembuh, Mas. Tapi proses sembuhnya itu bagaimana saat kemudian Mas Harib dibilang, bodoh kamu? Lah itu Instan, Mas. Nah, dalam artian nggak ada sebulan. Saya sakit hati karena teman baik saya. Saat itu saya langsung, oke, aku lapar, nggak punya duit. Aku harus ngapain? Yang penting nggak minjem duit. Sembuh, dalam artian bukan terus lunas hutangnya, Oke, belum. oke. Sembuh, oke, aku nggak boleh pinjam duit. Gimana caranya ya? Akhirnya aku keluarkan semua kemampuanku. Aku tulis, Mas. Aku bisa apa aja. Aku bisa nyanyi, bisa main gitar. Oh, bisa ngamen. Keluarin semua saat tulis. Setelah saya daftar gitu, sebetulnya banyak loh yang bisa jadi duit tanpa saya pinjam uang. Jadi, cuman kenapa ini nggak keluar? Nyandu, Mas. Kan enakan minjem, Mas, Iya. dibandingkan kita usaha. benar-benar. Jadi balik ya, sebetulnya kalau dalam ukuran saya teman-teman, kaya itu tidak harus terus punya mobil yang 4 miliar, enggak. Kalau ukuran saya kaya itu, nggak ngerepotin orang, Mas. Anda bisa bantu orang dikit-dikit dan Anda nggak ngerepotin orang, itu aja tuh. Itu menurut saya sudah bagus banget. Jadi bagus banget ya untuk memutus apa tuh namanya rantai hutang tadi. Saat kemudian kita sakit hati gitu, bangkitnya justru menjadi lebih cepat. Betul. Karena gini, yang kemarin di video sebelumnya kita wawancara ya, Mas Hendra. Ketika kita membiasakan mental miskin, nanti sirkuit di alam semesta, otak besar, itu kan akan merekam kita seperti itu. Sehingga ya lama-lama kita sulit sekali untuk keluar dari situ. Jadi makanya mumpung Anda miskin belum kelamaan, di semesta belum direkam seperti itu, maka putuslah dari sekarang. Nah, repotnya adalah kadang itu ada orang yang memang sudah sulit, Mas, keluar dari situ. Karena bapaknya, ibunya, makanya sering disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Kan banyak, Mas. Bahkan maaf ya, kalau kita bicara mental miskin, banyak loh orang yang duitnya banyak, tapi masih ngajukan bantuan BLT loh. Betul. Rumahnya bagus, tapi di situ dia masih ngajukan. Itu kan gimana coba? Dan dia nggak merasa rendah ketika kemudian di Betul. rumahnya itu ditempeli Penerima bantuan, Iya. penerima subsidi. keluarga prasejahtera gitu. Nah, salah satu cara sederhana teman-teman untuk kita memutus mental miskin. Misalkan dimulai dari, oke, mulai hari ini aku tidak pakai gas melon tabung hijau. Karena di situ udah ditulisin khusus untuk masyarakat miskin. Iya. Artinya intensi, niat, energi yang diberikan ke situ oleh pemerintah secara aklamasi itu memang untuk orang miskin. Berarti kalau kita menerima itu, kita berada di resonansi itu. Nah, di sini ada problem. Saya dulu juga pengguna, bukan karena murahnya. Kadang bawanya enak, Mas. Iya, iya, iya. Karena saat itu belum ada opsi tabung gas yang warna pink yang kecil. Nah, waktu itu sempat masalah di situ saya, tapi tak pikir-pikir, enggak, saya harus kasih contoh. Akhirnya tak lepas. Dan banyak loh teman-teman yang mereka itu curhat, lalu mereka minta saran untuk lepas dari mental miskin. Saya kasih saran, tolong tinggalkan gas hijau itu. Ya dikurangilah, kalau misalkan sebulan pakai 5 kali, 6 kali dikurangi, lalu sisanya pakai gas yang lebih atasnya lagi. Nggak bisa instan sih, Mas. Iya, iya. Kecuali pemicunya menyakitkan. Jadi memang gini, Mas, kadang memang kalau bisa nasihatin orang itu baik-baik. Tapi ada orang gini, kalau jenengan ketemu tanah liat, Anda cukup pakai tangan dan air. Tapi kalau Anda ketemu batu, masa pakai tangan? Kan pakai palu, Mas. Jadi kalau orang mental miskinnya udah kayak batu, masa pakai tangan? Ayo pakai godam. Hadis. Dan itu menyakitkan. Makanya kalau teman-teman coba lihat di video-video saya di channel YouTube saya itu, kadang ada saya lemah lembut. Kadang saya omongannya kasar banget loh, Mas. Karena memang video itu saya khususkan untuk orang yang hatinya kayak batu. Yang sampai, kalau Mas pengen tahu orang miskin yang sudah tidak tahu diri itu,
ketika hutang itu lebih galak dari yang minjemin loh Mas. Utang nggak salah loh. Yang salah itu kalau kita nggak mau bayar utang. Utang itu tidak salah. Nah, mental miskin itu sebenarnya letaknya itu tadi, tidak mau bayar utang, tidak mau menafkahi. Itu contohnya di situ. Bahkan di case beberapa orang yang meskipun hutangnya banyak, tapi kekayaannya juga tambah naik terus karena mentalnya pada saat hutang itu tadi. Karena kita tetap gini Mbak, Mas. Uang kita ditabung di bank, kalau nggak ada yang minjem itu nggak muter. Jadi harus ada orang yang memutar itu kan. Tapi kan dia usaha. Sementara kita lihat ada orang pinjem duit itu buat hidup. Itu kan lain tujuannya. Akhirnya dia ngandalin. Saya sering ditanya, Mas, gimana caranya lepas dari hutang? Saya bilang, sekali lagi saya selalu bilang, hutang tidak salah. Yang jadi salah kalau Anda tidak bayar. Tapi kalau Anda mau lepas hutang, pertama kali yang harus ditanam di mental adalah jangan anggap utang sebagai bagian rezeki. Karena selama kita masih nganggap itu bagian rezeki, itu akan datang terus, Mas. Jadi gini, Mas, ada yang nanya, gimana caranya saya tahu bahwa saya akan lepas dari hutang? Gampang. Semakin Anda sulit banget nemu utangan, itu tanda semesta sudah berpihak kepada Anda untuk mutus itu. Kan banyak orang yang GR banget, Mas. Alhamdulillah loh, aku mudah banget dapat utangan dari sana sini, semesta merestui. Loh, kalau kayak gitu, berarti servonya udah jadi. Semesta akan terus melayani Anda dengan cara itu. Jadi kalau misalkan kita kejebak hutang, lalu pinjam uang sana sini ketemunya orang tega, Mas. Berarti semesta sudah berpihak untuk memutus pola itu. Cuman kan kita nggak suka sama orang yang galak, Mas. Berbicara soal servo semesta tadi, Mas. Kadang teman-teman tetangga gitu, Mas Hendra ini kayaknya nggak kerasanan di rumah gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu gitu. Padahal saya di rumah tuh ya menikmati, Mas, seneng banget. Bahagia saya di rumah gitu. Tapi nggak tahu kenapa, memang seolah-olah sama alam itu tidak diizinkan di rumah. Pokoknya ada aja alasan jangan didorong untuk keluar ya. Jadi ada dorongan pengen keluar, tapi di rumah saya juga menikmati. Itu bagian dari apa? Kadang kita itu berjalan, Mas, dalam kehidupan. Kadang diperjalankan. Nah, kalau udah bicara diperjalankan itu mirip-mirip kayak tadi. Ingin di rumah, nggak bisa di rumah. Ingin nggak kerja, ada kerjaan. Selalu aja begitu. Jadi kita sudah seolah-olah semesta itu menggunakan tubuh kita untuk menjalankan peran. Nah, kalau udah bicara gitu, Mas, udah lain kasus. Sehingga kita tidak peduli lagi dengan label-label orang lain. Mas Hendra itu orangnya nggak menikmati hidup. Karena definisi dia menikmati hidup, leyeh-leyeh di depan. Loh, siapa tahu seorang Hendra merasa hidup. Bahkan semangat dia, kalau bisa aku hidup 1000 tahun lagi, itu ketika lagi kayak gini. Dan ketika Mas Hendra dapat semangat kayak gini, pulang ke rumah membawa semangat itu, nulari keluarga, kan hebat, Mas. Kalau kita lihat dari sisi itunya. Oke. Nanti kita lanjut, agak panjang ini Mas Arif ini, mumpung ketemu ini ya. Saya ingin geser ke kelas seperti janji saya ke teman-teman. Saya sudah ditagih dari pertama kali take video dengan Mas Arif RH. Dan saya bilang nanti deh tanggal 18 aku ketemu sama beliau. Nanti seperti apa formatnya nanti aku sampaikan ke teman-teman gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bedanya kelas vibrasi Mas Arif RH dengan kelas motivasi-motivasi lainnya itu kira-kira apa? Oke. Yang saya pahami ya, jadi kebanyakan kelas motivasi kan bicara bahwa kuncinya kita dari mendapatkan hasil terbaik itu action. Mereka jarang bicara tentang bahwa ada faktor X yang ikut mempengaruhi itu. Yang sering saya katakan, faktor X itu adalah keberuntungan. Kalau Mas Hendra suruh milih, Mas, milih jadi orang pinter atau milih jadi orang yang bejo atau beruntung. Nggak boleh milih dua-duanya ya. Anggap Mas Hendra itu ditakdirkan jadi orang beruntung seumur hidup atau pinter seumur hidup tapi nggak beruntung. Iya, enak beruntung. Enak beruntung. Karena apa gunanya ketika kita pinter tapi kita nggak beruntung? Kita akan selalu ketemu hal yang membuat kepintaran kita tidak berlaku. Nah, ketika saya tawarkan opsi itu, ada loh Mas yang bilang, saya milih pinter Mas. Kenapa? Karena kan kita tidak selalu beruntung. Jadi mendingan pinter. Oke. Kenapa? Ternyata dia memahami begitu, atau banyak orang, mungkin teman-teman di sini juga ada yang memahami bahwa
keberuntungan itu nggak bisa di-create. Makanya mereka menyebutnya sebagai kebetulan. Sementara hasil penelitian ilmiah di luar negeri membuktikan keberuntungan itu melibatkan kita sebagai penyebab dan salah satunya dari getaran yang terpancar. Dan getaran yang terpancar ini bersumber dari dinamika pikiran, perasaan, dan seterusnya di dalam diri kita, getaran batin kita. Nah, ketika kita hanya fokus kepada action, tapi nggak beruntung, kan repot, Mas. Bisa berhasil nggak? Bisa. Tapi kerja kerasnya tuh sampai bukan hanya banting tulang, Mas, patah tulang. Ya. Tapi kalau misalkan kita dengan menggunakan keberuntungan, maka bisa sedikit mengurangi di kerja keras ini. Contoh paling gampang, misalkan Mas Hendra pernah nggak? Atau gini, logikanya kalau Mas Hendra tinggal di Tuban misalnya, terus pengen pengen makan bakpia. Maka cara dapat bakpia bagaimana? Anggap tidak ada pembelian online. Caranya gimana? Anda keluar cari toko oleh-oleh atau toko bakpia, betul nggak? Yeah. Tapi pernah nggak kita ngalamin? Aku kok pengen bakpia ya? Tiba-tiba sore-sore tetangga kita ketok-ketok pintu. Hendra, piye kabare? Loh, Pak Le sudah pulang tuh. Iya, aku dari Jogja loh. Yeah. Aku bawa bakpia. Ini lebih bakpianya yang datang, Mas. Nah, orang beruntung itu hasilnya yang datang, Mas. Hanya dengan batin. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ketika training motivasi bicara tentang mengejar impian, kita bicara tentang menjemput impian, Mas. Karena beda. Kalau mengejar berarti ini lari, kita kejar. Ngejar maling kan, nggak ada yang menjemput maling kan. Berarti kan sesuatu itu berlari lalu kita kejar. Tapi kalau menjemput, dia menuju ke titik ini, kita menuju ke titik ini. Nah, kelas vibrasi itu bicara bagaimana meningkatkan luck faktor kita, sehingga menggenapi faktor non-teknis kita, melengkapi faktor teknis kita, sehingga hasilnya itu lebih enak, lebih nggak capek. Karena kalau capek, Mas, nanti di masa tua badannya rusak, dan uang yang kita kumpulkan untuk benerin badan. Jadi, kita akan bicara bagaimana meningkatkan keberuntungan dengan cara memperbaiki getaran, dan di situ yang kita bahas. Dan itu akan disesuaikan dengan kondisi orangnya sendiri-sendiri, pribadi. Tidak ada teknik yang satu teknik ini kemudian bisa dijelaskan. Sebetulnya tekniknya ada, Mas. Ada beberapa teknik yang akan saya bagikan. Tetapi saya selalu bilang bahwa saya tidak menjamin Anda pasti cocok dengan cara saya. Tetapi di kelas itu, kalau misalkan Anda tidak cocok dengan cara saya akan berikan cara bagaimana Anda menemukan teknik Anda sendiri. Karena di kelas, ini kelas vibrasi ya, Mas. Saya akan mengajak teman-teman untuk mensimulasi praktek, bahkan ada yang pakai teknologi dihubungkan ke tubuh, sehingga mereka bisa mengelola vibrasi mereka. Dia ngerti, oke, kalau aku berpikir begini, akses rasa kayak gini, koordinatnya berapa? Kan jadi ketahuan. Oh, kayak gini tuh belum ikhlas ternyata. Terus kita suruh nginget-nginget kejadian di mana kita ngalamin keajaiban. Oh, koordinatnya di sini. Kan bisa dikonfirmasi pakai alat itu. Jadi saya membantu teman-teman meditasi tapi pakai alat teknologi sehingga lebih terpantau. Gitu. Jadi itulah sebabnya, makanya saya bilang saya hanya menambahkan faktor non teknis supaya lebih bagus gitu. Dan itu nanti bisa kita create lewat ini ya, Mas, online ya. Biar kadang kan ada sebagian temen itu, Mas, yang dia, waduh, aku rumahku di sini jauh, mau ke Jogja, nggak bisa gitu, terus gimana? Ya. Nah, bisa, Mas, tapi gini, ada cara lain, walaupun jelas ya, Mas, nggak bisa kita mendeliver karena itu alat tuh harus dihubungkan ke tubuh dia. Jadi kalau misalkan ada orang yang ikut kelas online, saya berikan cara lain supaya dia bisa ngamati rasa dengan cara dia sendiri, walaupun ya jangan terus, loh kok cepet pakai alat ya? Ya beda lah gitu loh. Cuman kan setidaknya ada solusi yang bisa saya tawarkan. Baru mungkin setelah online karena pengen tahu deh yang offline secara langsung biar bisa ngerasain langsung alat itu gitu ya. Iya. Itu bisa. Tapi tetap ya, Mas Hendra, artinya gini, asumsi saya itu selalu bahwa teman-teman datang sebetulnya bukan untuk belajar dari saya, tapi Anda ketemu saya untuk belajar tentang diri Anda sendiri. Oke. Nah, tadi Mas Arif sempat menyinggung tentang pola keajaiban gitu ya. Kan setiap orang memiliki kasus keajaiban itu beda-beda. Nah,
ada bagusnya ketika kemudian keajaiban itu diceritakan. Terkadang itu dia bisa mengedukasi, menginspirasi, bahkan menggerakkan orang lain untuk berubah. Tapi ada bahayanya nggak menurut Mas Arif nih jika kemudian kita misalnya di publik gitu ya selalu bicara tentang keajaiban kayak kita alami gitu. Nah, ini menarik. Adakah di antara teman-teman yang kita sebelum ke situ dari sini dulu ya Mas ya, dari yang saya mau ngomongin. Kita bahkan belum bicara tentang mendapatkan keajaiban lalu kita ceritakan. Ada nggak di antara teman-teman yang kalau punya rencana mau gini. Oh iya. Ada orang yang kalau diceritakan, semakin banyak diceritakan ke banyak orang, itu semakin mudah terwujud. Benar. Tapi ada yang sebaliknya. Betul. Kalau kakek ngomong, kebanyakan bicara ke orang tentang rencana kita, banyak yang nggak terwujud. Tapi kan beda orang beda kan berarti Nah, itu. ini ternyata ada risetnya. Saya pernah dikasih jurnalnya. Ini tuh ada 2 jalur. Dan ada yang hibrid, artinya bisa ini, campuran, cuman proporsinya beda-beda. Tapi kita anggap hibrid ini kita kesampingkan, karena kalau orang yang hibrid tuh ya bisa begini, bisa begini. Ini yang betul-betul mereka terpisah. Nah, repot sekali kalau orang itu tidak tahu bahwa kalau dia kebanyakan cerita rencana dia di ruang publik, banyak nggak terjadinya. Sementara dia dapat nasihat dari motivator yang bilang kalau Anda ingin sukses, semakin banyak ceritakan rencana Anda, sehingga Anda termotivasi untuk membuktikan itu kepada orang-orang yang Anda ceritakan. Kan ada tuh nasihat kayak gitu. Tapi banyak yang juga gagal loh Mas, termasuk saya. Akhirnya tak amati, akhirnya saya nemu jurnal. Ternyata saya tipe orang yang kalau mau punya rencana besar tuh mendingan disimpan. Nggak terlalu banyak diomongin keluar. Gitu ya? Iya. Tapi ada orang yang sebaliknya. Tapi gini Mas, kalau saya sendiri loh ya, saya akan cerita, tapi hanya pada orang-orang yang akan mengiyakan keinginan saya. Nah, ini dia. Ini bedanya antara selective person dengan public. Ketika Mas Hendra, aku mau cerita sama Mas Arif aja. Jelas, Mas Hendra punya kriteria. Mas Arif tuh orangnya nggak akan menjatuhkan. Iya. Mas Hendra yakin Arif saya. RH. Itu ketika Mas Hendra, Mas, aku pengen ganti mobil. Bagusnya apa yo? Dongak kayak yo, Mas. Aku pasti mendoakan. Tidak terus iri dengki. Tapi kalau Anda posting itu di sosmed dengan follower 80.000, apakah Mas Hendra bisa menjamin semuanya mendoakan baik? Enggak, Mas. Oke. Itulah sebabnya kenapa kita hati-hati banget kalau di ruang publik. Kecuali Anda tipe yang reverse. Reverse itu semakin dihina, semakin kuat. Ada loh yang tipe gitu. Jadi dia justru semakin bikin kontroversi, duitnya tambah banyak. Ada loh Mas, artis-artis tertentu yang mainnya cara kayak gitu. Iya. Tapi duitnya panas banget memang. Tapi Anda kalau nggak gitu jangan main-main. Nah, kita baru bicara rencana ya Mas ya. Nah sekarang, udah terjadi pengalaman hebat dalam hidup kita yang kita sebut keajaiban. Ini nanti kita bicarakan tentang perluasan kesadaran definisi tentang keajaiban ya Mas ya. Iya. Kita anggap sekarang gunakan definisi secara umum. Kita mengalami suatu peristiwa yang wah gitu kan. Nah, ketika Anda dapat keajaiban, kalau Anda ceritakan ke ruang publik tadi, kalau Anda tipe yang reverse tadi yang saya bilang, Anda itu nggak ada masalah dengan itu, dan Anda bisa ngulangin itu lagi. Tapi, kalau ada di antara Anda yang sekarang nonton video ini bertanya-tanya, kenapa ya Mas, aku tuh pernah cerita testimoni di Facebook katakanlah. Ya. Kalau di grup kelas beda Mas, karena orangnya semua positif ya Mas. Iya. Tapi misalkan dia ceritanya di ruang publik. Lalu kok setelah itu kok sulit ya ngulangin itu ya? Berarti Anda tipe yang saya sebutkan tadi. Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi publik. Jadi sebaiknya kalau sudah ada track record, kalau Anda cerita ke banyak orang, keajaibannya sulit terulang, mendingan nggak usah cerita.